pemaparan dari seorang tokoh muda Kota Bogor. Beliau seorang dokter spesialis, seorang dosen, seorang pengusaha, seorang entrepreneur, seorang calon wali Kota Bogor, Dr. Ayendra. Aku tahu, izin. Wah, alhamdulillah sore ini saya bisa ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang saya hormati. Saya anggap sesepuh boleh atau masih muda? Sesepuh di RW 01 Bapak Hantoyo. Yang ternyata saya juga baru ketemu beliau. Ternyata anaknya beliau, anaknya ibu pasien saya. Pasien lama saya, dan bukan hanya pasien. Kalau dengan Bu Irma tuh seperti sudah teman dan saudara. Gitu ya, anak-anaknya juga ke klinik saya. Pokoknya Masya Allah ternyata ketemu orang tuanya di sini. Atur nuhun kepada mungkin Bapak RW atau yang mewakili, kepada Bapak RT. Di sini RT ada berapa di RW 1? 10 RT. Masya Allah, berarti rame orangnya ya. Kepada Bapak RT mungkin yang hadir atau yang mewakili, kepada tokoh masyarakat, sesepuh, tokoh ulama, kader. Ada yang kader di sini hadir? Ada, alhamdulillah. Kemudian juga banyak ya. Dan tentu saja tadi Bapak bilang ibu-ibu dan bapak-bapak. Memang nggak tahu kenapa kalau saya keliling Bogor, kalau saya datang, ibu-ibunya pasti 90% ibu-ibu yang hadir. Nggak tahu apa mau dengerin tentang kesehatan atau pengen glowing, saya tidak tahu. Gitu. Jadi saya datang ke sini pokoknya jangan tegang-tegang ya. Saya orangnya senang ngobrol, senang bercanda sebetulnya. Tapi di momen kalau melihat kata-kata wali kota Bogor, apakah wali kota Bogor itu perlu yang serius galak atau yang perlu serius santai ya? Serius santai. Butuh yang dekat ya, dari hati ke hati ya. Saya rasa seperti itu. Mudah-mudahan saya selalu bilang, ini si Dr. Ayendra ya seperti ini adanya. Senangnya ngobrol, senangnya cerita, dan kalau ngobrol pakai hati. Kalau mau tahu tentang saya, seberapa saya galak, Bu Irma pasti tahu. Anaknya ibu, anaknya bapak pasti tahu seberapa saya galak gitu ya. Jadi saya nggak pernah marah, Bu. Saya tuh senangnya bercanda. Jadi mohon maaf duluan nih. Kalau nanti ada kata-kata yang kurang berkenan, bercanda-bercanda berlebihan, mohon maaf. Saya karakternya memang ingin selalu dekat dengan siapapun. Saya tidak pernah menganggap Bu Irma itu pasien saya. Selalu menganggap semua pasien saya adalah keluarga saya, adalah teman saya. Jadi saya tidak pernah membuat jarak. Jadi ibu bapak juga kalau udah ketemu saya, jangan anggap saya dokter ya. Anggap aja teman. Karena saya itu salah satu dokter yang mungkin praktek tidak punya jas putih. Saya tuh nggak pernah pakai jas putih, ibu bapak, kalau saya praktek. Kalau pakai jas putih itu hanya di foto. Aslinya saya nggak punya baju putih. Baju putih hanya wardrobe untuk pemotretan saja. Atau saya diundang jadi pembicara harus pakai jas putih terpaksa. Karena buat saya jas putih membuat saya ada jarak dengan pasien saya. Jadi saya tidak mau. Jadi pasien itu keluarga, gitu ya. Jadi alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu tercurah untuk junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita juga mudah-mudahan selalu mendapat syafaatnya hingga akhir zaman. Ibu bapak, betul tadi kata bapak Pak Hantoyo bahwa saya datang ke sini untuk apa sih? Ketemu warga untuk apa? Untuk silaturahmi, untuk berkenalan. Katanya tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan dengan kenal, mudah-mudahan saya juga bisa memberikan rasa sayang saya, dan mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak di RW 1 juga bisa memberikan perhatian atau rasa sayangnya ke saya, ya, baik sebagai sesama warga masyarakat Kota Bogor ataupun nanti ke depannya insya Allah bila saya ditakdirkan menjadi wali Kota Bogor, mudah-mudahan selalu saya akan menyimpan hati saya di tempat di mana saya kunjungi. Saya sudah keliling sekitar mungkin 370-80 titik di Kota Bogor, mungkin mau 400 titik saya keliling. Saya keliling Kota Bogor hampir 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan ini saya sudah keliling Kota Bogor berkenalan dengan masyarakat. Panas-panasan, keringetan, hujan-hujanan, wah segala macam. Capek nggak? Tidak. Tidak.
Ibu bayangkan saya dari tadi pagi sudah keliling kota, kelihatan saya capek, kelihatan di matanya. Kalau saya ngaca, dokter kulit Bu kalau ngaca, aduh mata saya sekarang jelek ya, saya bilang gitu, kurang tidur dan capek. Tapi hati saya, fisik saya, alhamdulillah selalu senang. Apalagi kalau ketemu ibu-ibu. Izin Bapak kalau ketemu ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Karena ibu-ibu itu bawel-bawel. Bawel. Banyak nanya, ya kalau ketawa-ketawa, kalau marah-marah. Tapi itu yang ngobatin saya. Saya bilang, obat hidup saya bahagia siapa coba? Ibu-ibu. Karena ibu-ibu tuh gitu orangnya, ekspresif. Kalau sayang, sayangnya kelihatan. Kalau marah, marahnya kelihatan. Kalau bapak-bapak, kalau nggak suka dia diem. Suka juga dia diem. Gitu ya. Jadi pasien saya tuh memang 80-90% ibu-ibu, perempuan. Gitu ya. Jadi tidak ada yang galak. Yang bawel mah harus bawel kalau hidup mah. Karena memang harus tersampaikan apa pesan yang mau kita sampaikan. Ya. Jadi izinkan saya itu orang Bogor juga Ibu, Bapak. Saya dari Bogor Utara, dari Kedung Halang, ya, di Kopem. Kopem sana tuh mana ya? Sana ya. Saya di Kopem, ibu saya masih sehat, alhamdulillah. Beliau 72 tahun, tinggalnya juga di sana sejak zaman dulu kala dan masih sehat. Mohon doa, mudah-mudahan beliau juga sehat terus. Ayah saya sudah meninggal 6-7 tahun yang lalu, makamnya juga ada di sana. Ya, seperti tertera SD-nya saya di Pengadilan 3 di Pasar Anyar. Dulu saya punya teman di sini nih, tapi di Teplan, di depan sedikit, gitu ya, yang di Pengadilan 3. Sampai sekarang masih kontak karena ada grup reuni SD, gitu ya. SMP-nya di SMP 1 Bogor, di Juanda. SMA-nya di Cihelet, di SMA Negeri 3 Bogor. Baranangsia. Kemudian saya kuliah ke Bandung, ke Universitas Pajajaran. 11 tahun, 12 tahun saya kuliah kedokteran sampai mendapatkan gelar dokter spesialis kulit. Saya sekarang nggak pernah bawa banner dengan tulisan gelar lengkap, Bu. Karena gelar lengkap saya panjang di situ, ya di leaflet di depan. Ada nggak? Udah nggak ada ya? Oh, di belakang malahan ya. Tuh, jumlah huruf nama saya 13. Tapi jumlah gelar saya hurufnya udah lebih banyak daripada nama. Ya, banyak teing. Makanya saya tidak pernah mencantumkan gelar saya. Takut ibu pusing. Lah sekarang aja pakai nama Dokter Ayendra nih. Kalau ketemu di jalan, ibu-ibu, dokter, hayo, dokter saha. Senyum ibunya. Teing dok poho cina. Padahal namanya cuma Dokter Ayendra. Dulu ditulisnya semua gelar. Tapi nggak apa-apa. Gelar tersebut. Nah, Bu Irma salah satunya tuh teman saya ngobrol. Bu Irma harus sekolah lagi, harus kuliah lagi. Akhirnya beliau sekolah lagi, kuliah lagi gitu ya. Itu kebanyakan ngobrol sama saya. Ya, saya selalu memberikan motivasi ke semua orang bahwa pendidikan menjadi hal yang penting untuk kita masa depan kita. Makanya ibu-ibu, nenek-nenek nanti yang punya cucu, tetap saya bilang sekolah menjadi prioritas. Ya, apapun bidangnya terserah. Yang penting kita terus sekolah. Ilmu mah nggak ada yang nggak penting. Semua ilmu sekecil apapun sangat penting. Kita harus menghargai semua kepintaran orang yang berbeda. Jadi dokter pintar belum tentu orang hukum lebih pintar, orang ekonomi lebih pintar. Tapi kita bisa saling melengkapi untuk kepintaran masing-masing. Ya, jadi saya dapat 4 ijazah dari Unpad. Kemudian saya juga kebetulan sudah menyelesaikan sekolah S3. S3 itu pendidikan tertinggi di dunia akademisi. Saya sudah bergelar doktor. Doktornya dari IPB di Dramaga. Kemudian sekarang saya juga sedang sekolah hukum, S2 hukum. Jadi banyak ilmu yang saya pelajari. Mudah-mudahan pemimpin Kota Bogor berikutnya adalah orang yang cerdas. Sehingga dia bisa membawa pemikiran-pemikiran baru, inovasi baru untuk Kota Bogor. Bukan hanya membangun tengah kota, tapi bagaimana membangun budaya dan keberadaban masyarakat Kota Bogor agar lebih baik. Bagaimana nanti dia bisa bekerja sama dengan wilayah, bagaimana nanti keluarga-keluarga di Kota Bogor menjadi titik awal pembangunan kota. Jadi titik awal pembangunan kota bukan di tengah kota, tapi titik awal pembangunan kota adalah di wilayah dari keluarga. Kenapa keluarga? Buat saya, Bu, untuk menciptakan generasi di Kota Bogor yang ramah, yang baik, yang pintar, yang soleh, itu dari keluarga. Bagaimana nanti di wilayah ibu-ibu
bisa aktif berperan untuk menjaga lingkungan, mulai memilih sampah, kemudian nanti di wilayah bagaimana anak-anak kita belajar ngaji atau belajar agama gitu ya, di tempat-tempat yang memang disiapkan oleh Pemkot atau didorong oleh Pemkot. Bagaimana nanti kesejahteraan guru ngaji, marbot, RT, RW, kader pun mendapat perhatian khusus. Jadi bukan hanya melulu kita membangun taman ke depannya, tapi bagaimana taman-taman tersebut kita bangun di wilayah, di tempat ibu bapak tinggal yang bisa dinikmati secara langsung oleh masyarakat di tempat itu, di RW tersebut. Karena buat saya membangun taman perlu sekali buat kota kita, tapi tolong dipikirkan juga kepentingan yang langsung dirasakan masyarakat. Karena benar nggak Bu? Karena betul. Karena contoh, saya cuma contoh ini. Tadi saya bilang ya di awal bahwa pemerintah Bogor saat ini sudah baik. Segala macam yang baik harus kita sempurnakan, kita perbaiki. Tidak ada yang buruk. Tapi bagaimana tadi pola pikir? Contoh lapangan manunggal. Bagus nggak lapangan manunggal? Bagus. Anak-anak kita bisa main bola di situ, main futsal? Nggak bisa. Harus bayar. Buat apa tuh dibuat? Di Bogor Selatan dibuat. Bisa warga di situ main? Nggak bisa. Dah kudu bayar. Gitu maksud saya. Nanti andai ada wilayah tanah mati di wilayah, kita buat taman. Buat warga anak-anak kecil bisa berkumpul kalau sore. Akhirnya tali silaturahminya semakin kuat. Ibu-ibunya juga gitu. Mungkin nanti di lapangan, mungkin nanti sarana lapangan utama kita kasih jaringan internet. Jadi warga pada kumpul, bisa bertemu, bisa ngobrol. Ikatan Islamiyahnya semakin kuat nantinya. Begitu, dibanding kita buat di kota terus. Akhirnya nanti APBD-nya berkurang, warga tetap saja yang miskin-miskin, yang kaya-kaya, ya. Jadi saya berpikiran gitu, kalau Rayendra nantinya menjadi wali kota adalah Rayendra ini miliknya warga. Rayendra ini akan main di wilayah, dia akan membangun wilayah kota Bogor, bukan hanya kota-kota. Saya mah Bu ya, sabodo teuing Bu. Jadi wali kota tidak ada gedung yang saya resmikan. Sabodo teuing, nggak ada sejarah. Misalkan Dr. Rayendra peninggalannya gedung yang mana? Nggak ada. Nggak apa-apa. Tapi budaya dan adab di masyarakatnya akan maju berkembang. Saya sih itu yang saya perjuangkan nantinya. Kenapa? Bu, Bapak, mohon maaf nih. Nanti kalau memilih pemimpin saya titip. Pilih pemimpin yang kehidupannya sudah mapan. Pilih pemimpin yang punya pekerjaan tetap. Kenapa? Karena kalau dia tidak punya pekerjaan tetap, Bu, kita hidup butuh makan, butuh uang. Ya, butuh uang, butuh makan. Bener uang, bener. Ibu mah uang wae sih. Vitamin D wae sihnya. Duit wae. Betul, ya. Jadi saya bilang, kalau pemimpinnya sudah selesai dengan kehidupannya, kalau pemimpinnya sudah kenyang, maka dia akan berbagi. Tapi kalau pemimpinnya masih kelaparan, maka dia akan mementingkan dirinya sendiri, gitu. Ya, saya seorang dokter spesialis sudah 20 tahun, Bu. Kemudian saya punya 3 klinik, Bu, di Bogor, di Cibinong, di Bintaro. Kemudian saya juga seorang dosen, Ibu Bapak. Saya guru praktisi bidang pendidikan. Saya guru di UIN, dosen di UIN. Tahu nggak UIN? Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah. Saya dosen di sana sudah 15 tahun. Membantu mencerdaskan anak bangsa dan menciptakan dokter baru di Indonesia. Itu profesi saya. Yang ketiga profesi saya adalah, kalau dibilang pengusaha terlalu keren ya, saya tukang dagang. Saya pedagang eceran skincare. Saya jualan skincare, gitu ya. Ada aja, ya. Nanti spill ya. Saya dagang, Bu. Saya bilang yang bikin saya punya uang, yang hari ini bisa khusus untuk warga RW 1 mah, tenang, Bu. Cuci gudang. Nanti saya cerita ya. Jadi, tuh sampai mana saya lupa. Saya tukang dagang, ya, pedagang eceran skincare, ya. Saya juga punya pabrik kecil-kecilan bersama teman-teman saya, pabrik obat, pabrik kosmetik, gitu. Jadi insya Allah si Rayendra ini mah bukan kurang kerjaan, kerjaannya sudah banyak.
Tapi Rayendra berpikir bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa berguna. Mudah-mudahan setelah kehidupan kita di dunia ini ada kehidupan yang abadi. Saya teh bukan cuma di dunia senyum-senyum Bu, bahagia, bisa belanja. Nanti udah meninggal digebotan ke malaikat, nggak punya amal gitu. Tak itu yang sedang saya cari. Mudah-mudahan saya nanti bisa bahagia juga di sana. Jadi saya bukan mau cari uang, ya. Kalau uang mah sudah ada, tapi pengabdian saja untuk semua orang. Karena mudah-mudahan saya bisa memberi warna baru untuk kota tercinta, Kota Bogor. Gitu ya. Itu pekerjaan saya, pendidikan saya sudah, keluarga. Istri saya ada satu. Ya. Iji. Ini istri keberapa? Oh, mau daftar. Tong si Abu, ayah bapana si Abu. Istri saya satu. Istri saya kebetulan orang Tasik. Aslinya orang Tasik. Saat Tasik. Wah, Tasik. Tasik mah osok gelis, cina bener tuh. GR. Istri saya orang Tasik, Bu. Aslinya orang pesantren, orang Manon Jaya. Dari pesantren Miftahul Huda. Nah, keluarga saya orang sana. Jadi tenang. Saya suka titip. Kalau milih pemimpin, lihat juga istrinya. Istrinya bisa merangkul nggak ibu-ibu di wilayah, di pengajian, atau belajar UMKM. Nanti belajar sama-sama dengan istri saya. Orangnya cantik dan baik sekali. Istri saya itu. Kata saya, ya. Tapi bener Bu, kalau mau kenal yang punya IG buka. Fitri Rayendra. Tingali gerak. Fitri Rayendra. Kayak siapa ya? Kayak Nova Aliza, kayak Raisa Bu. Oh, gerak tingali. Bener. Ya. Pinter Bu, milihna Bu, saya Bu. Ya. Istri satu, anak 4. Anak saya paling besar kelas 3 SMA. Sudah lulus SMA tahun ini dari SMA Negeri 3 Bogor. Istri saya selain cantik dan baik, dia juga pintar mendidik anak. Anaknya yang paling besar tahun ini lulus, keterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di UI. Itu teh susah masuknya. Fakultas Kedokteran paling baik se-Indonesia. Anaknya bisa masuk ke sana. Yang kedua, itu perempuan Bu. Yang kedua anak saya laki-laki, kelas 1 SMA. Pinter juga. Yang ketiga laki-laki kelas 5 SD. Pinter. Yang bontotnya lalaki deui Bu. Kelas 3 SD. Pinter juga. Jadi maksud saya bukan saya cerita bagaimana pemimpin itu harus punya keluarga yang akur, yang samawa, yang bisa ngedidik anak, gimana dia bisa menularkan kebaikan kepada orang lain gitu ya. Cerita itu cuma sekedar itu aja ya. Jadi itu latar belakang saya. Lah, kalau saya datang ke sini untuk apa? Tentu saja, insya Allah, kalau ada doa dari ibu-ibu, doa ikhlas ya, yang ridho ya, saya ingin maju menjadi wali kota Bogor tahun 2024 ini, gitu ya. Hari ini saya sudah keliling 1 tahun 7 bulan, alhamdulillah. Posisi saya lagi merangkak naik, terus surveinya lagi bagus, terus ya. Partai juga, saya kan bukan orang partai Bu. Cuma kan maju pilkada teh kudu pakai kendaraan Bu. Ya kalau nggak pakai kendaraan susah Bu, tidak bisa memperjuangkan hak-haknya masyarakat. Ibu nanti ke depan saya titip, nggak usah alergi nanti sama Dokter Rayendra pakai partai apa. Saya mah bukan orang politik, bukan orang partai, tapi saya akan menggunakan kendaraan politik untuk maju di pilkada Kota Bogor 2024. Partainya apa? Ibu nggak usah lihat. Saya mau hijau, mau merah, mau kuning, mau orange, mau apa lagi? Biru, nggak usah khawatir. Yang hijau udah tadi hijau ya. Jadi jangan khawatir. Saya akan memperjuangkan hak-hak masyarakat Kota Bogor. Partai semua kalau bisa mas semua gabung, tapi kan tidak mungkin semua gabung ya. Tapi yang pasti titip memilih pemimpin itu tanggung jawab kita kepada manusia dan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kita tentunya ya. Jadi titip itu jangan alergi lah kalau nanti saya partainya ada hijaunya. Ada apa lagi ya partai saya ya, nanti ada hijau, mungkin ada merahnya, kemudian ada apa tuh yang coklat-coklat putih, apa sih partai gemoy apa ya warnanya? Itu jangan alergi. Kalau misalkan nanti tiba-tiba saya ada biru-birunya sedikit, jangan khawatir. Intinya saya maju hanya untuk memperjuangkan ibu dan bapak semua ya. Jadi saya bukan orang kader partai. Yang penting Bu, kalau saya keliling Bogor ada 3 selalu yang disampaikan oleh warga. Satu adalah masalah kesehatan, yang kedua adalah masalah pendidikan, yang ketiga adalah masalah daya beli atau ekonomi kemasyarakatan.
Sisanya adalah masalah lingkungan, tanah longsor lah, banjir, atau penghijauan yang kurang, atau sungai yang kotor, kemudian sampah yang membludak di Kota Bogor. Satu lagi adalah masalah keamanan. Keamanan yang lagi tren akhir-akhir ini tentu saja yang lagi rame-rame teh apa kemarin? Judi online. Belum curanmor, belum anak-anak SMA pasea tawuran, pakai samurai, pakai segala macam, masya Allah lah pokoknya. Itu hal-hal yang ada di Kota Bogor. Tapi yang paling utama tetap 3, kesehatan. Mudah-mudahan Bu, kalau wali kotanya seorang praktisi kesehatan, seorang dokter spesialis, bergelar dokter, insya Allah dia ngerti tentang kesehatan. Pendidikan, wali kotanya guru Bu, dosen. Mudah-mudahan ngerti juga tentang pendidikan. Ekonomi, si wali kotanya teh tukang dagang, pengusaha, ngerti oge Bu. Paket lengkap katanya sama Bu, insya Allah. Jadi saya teh belajar banyak hal yang saya ingin tularkan di Kota Bogor. Pendidikan di sini udah gampang ya, SMP 8 deket ya. Zonasi ya, aman ya? Aman, gak usah ngomongin SMP, aman. SMA aman? Aman? Belum ada. Kalau ke SMK Negeri 1 nyampe zonanya? Jauh. Jadi ini tanggung-tanggung ya untuk SMA. Betul? Nggak masuk ya. Saya perhatikan memang 5 tahun belakangan di Kota Bogor tidak ada pertambahan jumlah SMP. Ya, baru rencana SMP 1 atap di Tanah Sareal tapi belum jalan. Ya, SMP tidak bertambah, apalagi SMA. SMA kan kepentingannya oleh provinsi. Ya, tapi kalau pemerintahnya mau proaktif mengadakan nambah SMA, bisa saja diajukan ke provinsi. Yang penting pemimpinnya punya perhatian khusus terhadap dunia pendidikan. Ya, nanti kita pikirkan Bu, bagaimana pertambahan jumlah SMA atau rekrutmen, sistem rekrutmen pendidikan di Kota Bogor, nanti kita gali lagi lebih dalam. Yang penting tadi wali kota ngerti jeung daekan gitu loh. Ya, itu yang penting. Ya, kesehatan aman, kesehatan aman, BPJS aman, semua nggak ada yang nunggak. Nah, nggak sepakat kok maunya aman ya. Alhamdulillah, syukur ya. Tinggal nanti kita tingkatkan pelayanannya. Ya, ke RS, uang belanja belum aman. Mana bapaknya? Bu, ya. Pertanyaan pertama susah loh dijawabnya. Saya juga bingung, ya. Bagaimana supaya warga RW 01 tidak lupa dan yakin untuk memilih saya? Ya. Saya cuma satu Bu, saya dari tadi bilang, saya hanya membawa hati saya. Saya juga bukan siapa-siapa, saya nggak punya apa-apa. Tapi memang saya maju dari awal adalah dengan hanya menggunakan hati saya. Kalau embel-embel lain, kalau saya bilang adalah bahwa pemimpin setelah Bima Arya itu harus pemimpin juga yang cerdas. Bima Arya kan bergelar doktor. Saya pun bergelar doktor. Malah saya lebih panjang lagi gelarnya, lebih lama lagi sekolahnya. Terus tentang kiprah, saya rasa saya sudah berkiprah di Bogor sebagai dokter di bidang kesehatan dan paling tidak saya sudah menyehatkan warga Kota Bogor. Di bidang pendidikan saya punya kiprah, telah menciptakan dokter-dokter baru di Indonesia. Di bidang ketenaga kerjaan walaupun kecil, klinik saya paling tidak saya sudah punya kurang lebih 50-60 pegawai warga Kota Bogor. Kalau saya dipercaya nanti punya kesempatan jadi wali kota, saya akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk Kota Bogor. Gitu. Bagaimana nanti bidang usaha baru? Iya. Bagaimana nanti kalau ada bidang usaha baru, kita buat aturan minimal 70% pegawainya harus ber-KTP Kota Bogor. Dan bahkan bukan hanya itu, insya Allah saya dapat inspirasi dari toko roti di Empang namanya Kanum. Mereka menitipkan dokter kalau jadi wali kota, tolong anak-anak dengan berkebutuhan khusus tolong dibukakan akses pekerjaan seluas-luasnya agar anak-anak berkebutuhan khusus tidak memberatkan orang tuanya di rumah. Anak berkebutuhan khusus pun punya potensi yang besar untuk tetap bisa bekerja. Jadi saya kenapa harus milih saya? Saya hanya akan menjadi bagian masyarakat, saya hanya akan bekerja untuk masyarakat, saya tidak berpikir yang lain-lain, apalagi kehidupan duniawi. Itu aja. Soalnya saya bingung ya, kalau milih saya kenapa? Apa karena saya gemoy gitu ya? Kayak kemarin gemoy menang, kan sugano no gemoy kieu ge menang deui. Gitu ya. Tapi itulah saya
inilah saya tidak akan rubah. Ibu mau suka ente tenan naon. Kenapa? Saya mah punya pekerjaan tetap. Saya tidak jadi wali kota pun saya tetap hidup. Bahkan Allah tuh hari ini sudah sangat baik sekali kepada saya. Saya tuh sudah sangat bahagia loh hidup di dunia. Aneh kalau saya mau jadi wali kota, Bu. Aneh, Bu. Pagawean, Bu. Oke, Ibu nyarekan saya. Ieuna can beres abdi dicarekan deui. Duit eueuh, Bu. Nggak ada uang loh wali kota itu pengabdian. Kalau mau jujur nggak ada uangnya. Ya, jadi itulah saya. Orang aneh di Kota Bogor itu jarang loh, Bu. Orang gila itu jarang loh, Bu. Ini yang lagi ada di depan ibunya orang gila loh, Bu. Saya kasih tahu. Benar, Bu. Kalau kata guru-guru saya di SMA 3, Randy rek naon deui hirup geus merenah cenah. Ya itulah Randy, Bu. Randy hari ini bukan Randy yang dulu. Saya bilang saya mencari lahan pengabdian. Itu, Bu. Jadi saya hanya mencari pengabdian untuk Kota Bogor. Mudah-mudahan ibu bapak juga bukan hanya ngelihat senyuman, karena semua calon datang ke wilayah pasti tersenyum. Nggak ada yang cemberut dan marah-marah. Gampang ngelihat si dokter baik atau tidak, gampang. Kalau mau tahu, lihat dokter Ayendra pasiennya banyak atau enggak. Dokter kalau pasiennya banyak, pasti dia baik. Tanya gerak dokter kulit yang pasiennya paling banyak di Bogor. Pasti dokter Ayendra. Bukan sombong ini mah. Dan saya mah cuma modal bager, Bu, tuh bisa nanaon gitu. Itu ya. Jadi itu modal saya hanya kebaikan saja yang saya bawa, nggak ada yang lain ya. Asep saeutik. Heureui kan banyak katanya calonnya tuh, kan udah ngelihat. Ini udah ngelihat semua, Bu. Calon-calon tuh udah di profiling ceritanya gitu. Cenah nu palang kasepna saya cenah. Padahal nggak ngomong ya. Ke panggemoyna, ya bener. Enggak ada yang ngomongin satu lagi. Nggak ada. Oh, Farhatnya apalin. Tuh ya. Pertanyaan kedua tadi tentang ciri-ciri laki yang suka jajan di luar. Satu, Bu, kalau laki-laki suka jajan di luar pulangnya malam. Kan jajan di luar, pulangnya malam. Ya, Bu, susah, Bu, ngelihat laki-laki yang suka jajan di luar. Tapi kalau ibu bertanya, Dok, penyakit kelamin apa yang bisa terjadi pada laki-laki yang suka jajan di luar? Bu, laki-laki itu pinter, Bu. Saya kasih tahu, laki-laki itu pinter-pinter. Dia kalau sakit kelamin, yang paling sering dialami laki-laki itu kencing nanah, Bu. Raja singa, gonore, sifilis, tahu kan? Kencing nanah itu, Bu, salah satu penyakit kelamin akibat suka jajan di luar. Ya, baik ya. Nih, tapi saya mau bilang laki-laki itu pinter, Bu. Dia kalau kencing nanah, Bu, cepat pergi ke dokter. Minum obat, 3 hari sembuh. Ibu 3 hari nggak nyolek suami ibu, nyolek hari keempat dia udah sembuh, jadi nggak ketahuan sakit. Gitu. Laki-laki itu pintar. Kalau sakit cepat dia lari ke dokter, diam-diam. Nanti kalau di rumah ketemu istrinya pura-pura ngapain-ngapain supaya nggak dicolek. Gitu. Ya, susah, Bu. Tapi yang lain-lain banyak, Bu. Ada kutil kelamin, ada borok di kelamin. Itu penyakit kelamin yang bisa terjadi pada laki-laki. Begitu juga bisa terjadi pada perempuan, karena itu kan ditularkan oleh akibat dia jajan ke orang lain. Tapi yang paling ngeri, Bu, tolong diingatkan ke suaminya, pendidikan ke anak-anaknya ya. Hari ini bukan itu yang ditakutkan. Kalau itu mah bisa disembuhkan, Bu. Tapi ada yang tidak bisa disembuhkan. Apa? HIV, AIDS, itu tidak bisa disembuhkan. Karena kalau dia kena HIV, ya wassalam. Dan kasihan kalau dia hamil, nikah. Anak-anaknya nanti menjadi anak-anak dengan HIV juga. Tapi jangan dijauhi orang-orang seperti itu, kita rangkul, kita dukung, suruh berobat. Orang HIV pun punya kesempatan hidup umur panjang kok. Ada obatnya, Bu, tidak bisa menyembuhkan, tapi bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Seperti itu, ya. Jadi itu, Bu, nggak ada tanda-tanda laki-laki jajan di luar, tapi penyakit kelamin banyak. Gini, Ibu Bapak, kalau ada keluhan kulit, foto kelainan kulitnya, kirim ke IG saya. IG-nya masih saya yang pegang sendiri. Dr. Dokter Rayendra. Boleh konsultasi lewat DM di situ. Pasti saya jawab. Tapi mohon maaf, butuh waktu ya. Karena yang nge-DM saya tuh lebih dari 100 warga Bogor nge-DM saya tentang kesehatan. Dan saya balas sendiri. Nggak pakai admin. Ya boleh. Tapi kalau yang sakit kelamin, jangan pakai foto ya. Nggak usah difoto. Takutnya difoto, Dok, ini saya ruas. Ya.
Jangan. Ibu cukup cerita, dok saya keputihan, warnanya kuning, warnanya putih, cukup. Tapi kalau eksim atau nenek-nenek yang di sininya lecet, babak, ledeh, tetap difoto. Tapi jangan dibuka BH-nya. Tetap ditutup, saya cuma mau lihat merah-merahnya saja. Ya, kelamin itu jangan difoto ya. Tapi kalau kelainan kulit lain, difoto saja. Ya, bau mulut ya. Ya, perawatan bau mulut itu sebetulnya katanya yang suka bikin bau itu karang gigi, Bu. Makanya sebetulnya kita itu 6 bulan sekali minimal harus ke dokter gigi untuk diperiksa. Seperti itu sih, Bu. Kalau untuk masalah mulut, datanglah ke dokter gigi. Biar dokter gigi juga punya pasien, Bu. Datang ke dokter gigi ya, dibersihkan karang-karang giginya. Itu, Bu. Ya, tapi kalau obat kumur-kumur juga kan banyak di luar ya, tapi bertahannya cuma sebentar, Bu. Jadi harus dibersihkan, ada gigi yang bolong ditambal seperti itu. Ya, cukup? Cukup. Nah, pertanyaan berikutnya ini juga susah nih. Apa tadi pertanyaannya? Ya, warung ya yang jual miras. Sebetulnya Perda di Kota Bogor sudah jelas mengatakan tidak boleh beredar minuman keras. Tapi pengawasannya yang kurang. Oleh karena itu tugas pengawasan harus ditingkatkan. Perdanya udah ada loh. Di Bogor ini tidak boleh ada rokok, perda KTR, kawasan tanpa asap rokok, dan kawasan bebas dari minuman keras. Cuma pengawasannya yang kurang. Jadi harus diawasi. Jadi itu udah ada aturannya. Nanti tinggal tadi perhatian pemerintah mau nggak ke arah situ. Lebih konsentrasinya di arah minuman keras tadi. Ya. Terus yang kedua apa? Ya, kalau saya bilang pergaulan bebas itu adalah masalah di mana pemerintah harus memberikan perhatian pendidikan akhlak budi pekerti dari pendidikan anak usia dini. Jangan sampai gini loh Ibu Bapak. Kan Kota Bogor ini tagline-nya kota ramah anak. Tapi ada nggak program yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan generasi muda yang ramah, generasi muda yang baik, generasi muda yang tidak tawuran? Pernah nggak? Nggak ada program itu. Makanya kalau buat saya adalah bagaimana nanti kita mulai membibit. Tadi saya bilang budaya dan adab itu yang akan saya ubah. Bagaimana nanti pendidikan anak usia dini kita susupi ilmu-ilmu agama. Yang Islam-Islam, yang Kristen-Kristen, Hindu-Buddha, semua diajarkan. Karena semua agama kan mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Jadi menurut saya adalah bagaimana kita melakukan pembibitan sejak dini pada anak-anak kita semua di Kota Bogor. Karena kalau tawuran atau anak-anak kekerasan itu ya itulah. Sekarang udah susah tuh ngawasinnya gimana. Udah terjadi, kita mulai. Kalau tidak dimulai mah tidak jalan-jalan. Gitu sih ya. Jadi pengawasan, fungsi pengawasannya harus diperketat di Kota Bogor. Jangan cuma bikin aturan tapi tidak diawasi apakah berjalan atau tidak. Kan di Bogor setahu saya dulu yang ramai itu waktu ada kafe baru Geningan, tahu nggak? Yang di Jalan Pajajaran teh. Holy Wing. Ya, ramai semua di Bogor. Kang Bima turun, ketemu Hotman Paris lah, inilah itulah. Tadi urusan hari minuman yang di pinggir-pinggir yang di kampung-kampung mah nggak ada desa. Gitu. Karena kalau kita membebaskan minuman keras di wilayah nggak dapat pencitraan yang baik gitu. Tapi kalau itu kan langsung dapat nama di Indonesia gitu. Jadi seperti itu. Jadi pemimpin mah kudu turun ke wilayah, harus kenal sama masyarakat. Buat saya seperti itu. Ya, siapa namanya? Via. Umur berapa? Oh benar ya. Baru lulus SMA tahun ini. Siap. Dari SMA? Jurusan? Berarti kita pernah ketemu ya. Waktu saya ke SMK Negeri 1. Poho deui da pasina. Siap nuhun ya. Siap. Udah. Naon? Ini yang paling penting justru. Emang ada yang pengen tahu obat kokoloten? Tapi yang murah kan? Nah, ya. Ya aman pastinya ya. Saya kalau itu mah dukun beranak atau ngasih obat nggak aman ya. Ya, jadi ingat supaya nggak muncul flek, ibu-ibu harus tahu 4 hal. 1, penyebab munculnya flek atau kokoloten atau melasma adalah sinar ultraviolet B.
Sinar ultraviolet B berasal dari sinar matahari, ya, dari sinar kompor. Hati-hati loh, hati-hati. Kompor tuh bisa bikin flek, ya. Kemudian dari TV dan handphone, ya. Bukan nggak boleh masak nanti, tenang. Ada triknya supaya masaknya tetap enak tapi tetap cantik, ya. Ingat, penyebab flek itu ada 4. Sinar. Yang kedua karena faktor usia. Karena wanita menjelang menopause, hormonnya akan berubah, kulitnya jadi sensitif dan mudah terbentuk flek. Usia. Yang ketiga adalah obat hormon. Apa obat hormon? Pil KB, suntik KB, atau implan. Itu bisa bikin flek dan bisa bikin gemuk. Ya. Jadi KB apa yang aman? Steril aman. Tapi kalau mau hamil lagi susah. Keboga anak. Apa yang aman? IUD. Ada yang pakai IUD di sini? Ada. Ada yang nggak pakai IUD? Ada yang pakai suntik dan pil? Ada. Kenapa pakai pil? Alasannya atau suntik? Hah? Kalau apa gemuk? Kalau IUD? Gemuk. Kenapa takut? Hah? Gimana gitu. Naon. Jadi banyak mitos di masyarakat. Katanya kalau pakai IUD teh takut sakit, takut IUD-nya hilang. Padahal enggak, Bu. KB paling aman itu sebetulnya IUD, Bu. Angka kegagalannya paling rendah. Terus perawatannya gampang, nggak perlu disuntik-suntik. Kapan mau hamil tinggal dicopot langsung subur. Kalau nggak mau hamil lagi 8 tahun baru diganti atau dibuka. Biayanya murah, Bu. Bahkan pemasangan IUD sekarang ada programnya pemerintah gratis. Itu enaknya IUD. Cuma banyak mitos. IUD takut sakit, takut lari-lari, takut dia hilang. Katanya takut sakit, nggak sakit, Bu. Tanyain deh, sakit nggak, Bu? Tuh, enggak. Suka ada keluhan memang. Bapaknya suka kesakitan katanya. Karena IUD itu ada benangnya. Tapi sebelum dipasang, bilang sama bidannya, sama dokternya, benangnya suruh digunting supaya nggak ngait ke si bapaknya. Kan bentuknya T, Bu, ada benangnya ngambai. Nah itu yang suka bikin sakit ke bapaknya. Tinggal digunting aja bilang, jadi nggak sakit, ya. Terus yang keempat penyebab flek adalah penggunaan krim abal-abal. Tuh, ngebayangin apa? Ketawa-ketawa, ya. Yang keempat adalah penggunaan krim abal-abal. Jadi kalau pakai krim harus ada nomor BPOM-nya. Nah itu penyebabnya 4 ya. Sinar, usia, obat hormon, sama krim abal-abal. Nah obatnya apa? Sebelum menghilangkan flek, yang pasti ibu kalau mau ngilangin flek harus pakai sunscreen. Karena penyebab flek salah satunya adalah sinar. Ya, sunscreen mereka apa? Apa aja? Wardah, Emina, di toko obat ada, harganya mulai 30 ribuan. Ya, nah krim obatnya apa? Ada krim malam. Ini krim dipakainya malam 3 sampai 6 bulan saja. Kalau fleknya sudah hilang, stop. Pakainya malam. Ya, namanya Revaquin. Catat tuh. Harganya 75.000 tapi bisa dipakai 2 bulan. Revaquin. Ada di apotik Deli, di apotik sehat. Ini obat keras yang harusnya pakai resep dokter. Tapi karena saya dokternya datang ke sini, saya kasih tahu. Kalau ibu ada apa-apa, tinggal DM saya, Dok, saya udah pakai Revaquin, ada keluhan begini, tinggal sampaikan ke saya. Ya, Revaquin. Pakainya 3 sampai 6 bulan saja. Kalau sudah hilang, stop. Ya, Neng Revaquin. Ya, jadi malamnya pakai Revaquin, paginya pakai sunscreen. Kalau seminggu pertama pakai Revaquin kulitnya agak kering, rada megar, kata orang Sunda sedikit, itu nggak apa-apa. Yang kulit matinya jadi pada lepas. Dok, yang kulitnya mulus, nggak ada flek, boleh nggak pakai Revaquin? Boleh. Nanti kulitnya lebih kenyal dan glowing, lebih kencang kulitnya. Karena Revaquin membentuk kolagen baru, jadi glowing. Bisa, mamahnya juga bisa pakai, gitu. Ya, jadi pakai Revaquin. Cukup apa? Mau nanya apa? Boleh. Umur berapa sih? Nggak boleh atau 12. Jangan. 18 boleh. 12 jangan. Ya. Yang penting mah umur 12, 18 mah yang paling penting sunscreen-nya aja yang harus pakai sunscreen. Ya. Kalau untuk jerawat kecil pakai Mediclean. Mediclean obat jerawat. Obat jerawatnya, Pak. Milea obatnya Dilan.
Milea teh film Bu, Milea dan Dilan gini. Kalau Milea mah Bu harus di facial Bu, harus dikeluarin satu-satu Bu, gitu. Ya, nggak bisa pakai krim, facial aja itu mah bisa. Ya, cukup ya. Jadi pakai Mediclean. Ya, siap. Mangga Ya. tahu. Kasih tepuk tangan dulu buat Dokter Ayana. Ya. Alhamdulillah. Sekali lagi, semoga yang sudah disampaikan, dijelaskan, dipaparkan, diberikan oleh Cuma bilang saya belum tentu yang terbaik di antara semua. Saya mah cuma nitip aja. Jadikan Bogor lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi, perekonomian masyarakatnya lebih meningkat lagi. Cakupan jangkauan pendidikan anak-anak kita juga lebih luas lagi. Jadi nggak ada anak-anak sekolah di swastanya, terlalu banyak yang di swasta, biayanya mahal. Belum ongkosnya juga gitu. Komo SMA, di sini SMA-nya mana? 9. Dapat nggak zonanya? Enggak. 2? Enggak juga. Sama. Kayak gitu. Jadi saya selalu memperhatikan memang warga Bogor yang ada di area perbatasan yang paling ujung luar. Di sini mungkin ini ya, agak paling luar ya. Kemudian di selatan kan nanti di sana Mulia Harja, Harjasari kayak gitu-gitu. Itu memang kasihan saudara-saudara kita yang ada di pinggiran itu. Yang notabene Bogor itu sebetulnya cuma segini nih, kecil. Bogor tuh kecil. Tapi ternyata sebaran sekolahnya juga nggak menyebar. Sementara cara masuk sekolah pakai jalur zonasi. Ya, ibu-ibu ada yang anaknya sekolah SMA di negeri? Swasta semua ya? Tuh, itulah tadi ya. SMP di mana SMP? Swasta juga? Dapat? Dapat? Enggak juga? Tuh, enggak juga. Ya. Nanti kalau kita bisa akuisisi sekolah yang sudah goyang, kita jadiin SMP negeri, ya. Atau nanti sistem penerimaannya, zonasinya kita kurangin, jangan gede-gede banget. Supaya warga yang benar-benar deket-deket situ bisa diterima. Jadi nggak kalah sama yang pindah-pindah kakak. Ya kan? Kalau yang pindah-pindah kakak seperti itu. Jadi saya selalu bilang, konsepnya adalah bagaimana memperbaiki dari hulu. Kan kadang-kadang yang rame di media sosial, wali kota turun, meriksain kakak satu-satu ke wilayah. Bukan begitu, kalau kata saya mah kudunya. Kalau memang mau memperbaiki sistem, itu harus dari hulu. Dari ujungnya. Jangan ujung sini, tapi awal. Bukan ujung akhir. Kalau ujung akhir mah, kasihan tahu nggak anak-anak yang udah pada masuk sekolah itu, dikeluar-keluarin lagi. Mungkin memang caranya kurang bagus. Tapi anaknya mentalnya pasti kena. Pasti kena. Terus saya dengar cerita, banyak anak-anak yang udah pada masuk sekolah waktu kemarin tuh di SMA 1, SMA 3, dikeluar-keluarin. Malu dong dia, mentalnya kena. Gitu, nangis terus anaknya. Nggak begitu cara penanganan anak tuh nggak begitu. Anak tuh masih butuh pendampingan. Ya mungkin orang tuanya yang salah. Tapi anaknya nggak boleh kena gitu loh efek negatifnya. Kalau menurut saya ya. Karena saya makan dokter. Kalau dokter tuh punya ini nih. Dokter tuh menangnya cuma punya ini nih. Kalau dokter punya hati. Punya hati. Perasaannya tuh tajam kalau dokter. Karena kita itu kerja bertemu dengan manusia. Saya itu ngelayaninnya orang. Kalau orang kan punya hati. Jadi kalau ngomong kudu pakai hati. Nggak bisa teriak-teriak gogorowokan kata orang Sunda. Ya, nyepak-nyepakin orang di pinggir jalan gitu ya. Semprot-semprotin pedagang kaki 5 gitu. Saya rasa kurang etis sih. Kalau buat saya loh, buat saya. Pemkot sekarang sudah sangat baik menurut saya membangun kota Bogor. Tapi saya akan menyempurnakan, saya akan menyapa warga kota Bogor yang ada di pinggiran, yang ada di wilayah. Saya nanti kalau terpilih akan mulai membangun kota Bogor, peradaban kota Bogor dari tingkat keluarga di wilayah pinggiran kota Bogor. Ya, bukan dari tengah, tapi dari pinggir. Karena saya percaya bila perekonomian di pinggiran naik, peradaban akhlak semua di pinggiran naik, insya Allah di tengah kota pasti jadi maju dan indah juga. Tawuran pelajar jadi hilang. Ya, ada tawuran-tawuran pelajar banyak kan sekarang. Pada bacok-bacokan, celurit-celuritan. Luar biasa. Kota ramah anak. Ya kan, kita kan kota ramah anak, kota Bogor. Ramah nggak buat anak-anak? Rasanya enggak ya.
gitu. Karena makanya tadi saya bilang, insya Allah kalau saya kepilih nanti PAUD tuh, pendidikan anak usia dini itu harus jadi center, harus jadi perhatian penuh. Gimana jadi kota ramah anak, orang kita belum ngedidik anak-anak kita dengan baik, Pemkotnya belum berkontribusi banyak juga buat ibu-ibu, bapak-bapak. Gimana caranya itu tadi saya bilang, ada guru ngaji, ada marbot, ya kasih perhatian dong, kasih kesejahteraan gitu. Guru mah ya kagak dibayar juga, kayak saya 15 tahun ngajar di UIN, duitnya tekor minus, saya kerjain tuh ngajar. Kenapa? Kalau guru mah ikhlas, kalau ngajar tuh bukan nyari duit, nyari pahala, kan amal jariah ilmu mah kagak putus-putus, ditularin lagi ke generasi berikutnya, itulah guru. Tapi kalau gurunya bahagia, aura positifnya makin keluar. Ya, kita mah hidup nggak bohong lah. Bahagia tuh kalau punya. Kalau punya teman banyak, itu bahagia. Ya, bukan punya duit. Duit mah kebanyakan juga puyeng loh. Benar. Tuh, pengusaha-pengusaha yang kelas kakap, yang duitnya triliunan, emang kagak puyeng. Puyeng, orang duitnya dapat ngutang juga kok. Ke bank. Gitu ya, yang enak mah pas-pasan lah. Pengen beli beras ada duitnya, pengen beli telur minyak ada duitnya gitu ya. Jadi itu sih ya, mungkin tahu deh saya mau ngomong apa tentang pendidikan, ekonomi, apalagi kesehatan. Udah apal kan misi kesehatan saya? Puskesmas ibu udah pada punya nih. Ada rawat inap nggak di sini? Udah belum? Ada, udah dengan rawat inap belum? Belum. Nah, kan kalau ngelihat fasilitas gedungnya bagus nih. Nah, nanti kita lihat. Kita bikin kamar-kamar, kan lahannya tuh masih ada tuh kiri kanannya kosong tuh. Iya, kita bikin puskesmas dengan rawat inap. Kalau anak ibu ada yang diare, ibu mencret, lemes, kudu diinfus, kagak usah ke RSUD. Pergi puskesmas rawat sehari, besok pulang. Gitu. Ya pelayanan kesehatannya jadi maksimal, deket ke warga. Puskesmasnya yang nyamperin warga. Seperti itu. Gampang rekrutmen dokter mah kontrak aja, kasih gaji kecil juga mau. Bener. Dokter baru itu kalau lulus dikasih gaji kecil mau, di bawah UMR aja mau dokter mah. Ngalamin soalnya. Dulu saya lulus dapat gaji sebulan 1,5 juta doang. Sama pegawai pabrik jauh. Pegawai pabrik udah 3 juta. Dokter mah 1,5 juta mau ngabdi soalnya kita mah gitu. Biarin nanti kita rekrut dokter, suruh jaga di puskesmas 24 jam. Kalau orang kayu manis sakit tinggal datang ke puskesmas. Kalau kagak bisa baru ke RSUD atau ke rumah sakit yang lain gitu. Ya, mungkin misi kesehatan saya yang lain yang selalu saya bilang, saya rasanya udah pernah bilang ke warga Monjol. Saya mau ada rumah sehat. Nanti rumah sehat tuh ada ambulan di situ, call center. Ini tuh call center. Ada dokternya, ada perawatnya, ada supir ambulan, ada ambulan. Kalau ibu bapak sakit, tinggal minta tolong ke RT RW, telepon ke call centernya. Nanti ambulan bakal datang ke wilayah sama dokter sama perawatnya, nyamperin, jemput bola. Nanti ibu bapak bisa ditangani, kalau kagak bisa dibawa ke rumah sakit. Gitu. Jadi nggak pusing-pusing. Kalau ntar orang tua kita ada yang amit-amit, ada yang sakit jantung, serangan jantung, ada yang stroke, tinggal di bawah. Ada anak yang tinggi, demam tinggi, ada kejang, tinggal di bawah. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi intinya nanti kalau saya terpilih, kebijakan saya akan pro kepada masyarakat. Masyarakat kecil. Karena yang saya perhatikan, masyarakat kecil di Kota Bogor harus dapat kelebihan, keuntungan. Ya, jangan cuma yang di kota-kota doang. Gitu. Itu aja. Karena saya nggak ada tujuan ngapa-ngapain, Bu. Saya sih kagak kepikiran nih mau ngebangun gedung apa di Bogor, kagak kepikiran saya mah. Ya, pokoknya bagaimana warga sejahtera berbagi dengan masyarakat di wilayah butuh apa nih? Jalanan kek, penerangan jalan kek, bak sampah kek, apaan yang model-model begitulah. Atau apa namanya? Gorong-gorong kek supaya kagak banjir, kayak begitu-gitu, ya. Jadi drainase juga harus jadi perhatian. Ya, terutama sampah di Bogor kemarin isunya sampah. Supir-supir truk sampah kagak mau ngangkutin sampah. Kenapa supir truk sampah nggak mau ngangkut sampah? Iya. Urusannya sama duit. Katanya dipotong katanya duitnya. Gitu. Iya, itulah tadi ya.
Makanya saya bilang, kalau kita kerjanya berhubungan dengan manusia, kita tuh akan merasakan kesulitan mereka apa. Jadi seperti itu ya. Saya belum kenalin diri ya. Bisa saya pikir udah pada kenal. Tuh nama saya mana tuh ya? Dokter Rayendra lah, Dokter Rayendra ya. Saya biasalah orang Bogor, orang Kedung Halang ya. Ibu saya tinggal di sana masih sehat. Ibu saya 72 tahun umurnya. Alhamdulillah masih sehat. Ayah saya sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Ya, makamnya juga di sana di Jalan Pesantren di Kedung Halang di belakang pesantren An-Nuroniyah. Ya. Hari ini berapa bulan yang lalu kita ketemu? Kira-kira 3-4 bulan yang lalu ya. Nah, istri saya masih 1 sampai sekarang ya. Istri saya jangan nambah, nggak akan. Istri saya 1, anak saya ada 4 ya. Masih ada yang ingat? Ingat ya. Cewek, cowok ya. Yang paling gedenya lulus SMA tahun ini. Anak saya yang paling gede perempuan, lulus dari SMA 3 Bogor. Saya bilang, oh ya satu lagi, kalau milih pemimpin, pilih pemimpin yang bisa ngurus keluarga. Gitu. Kalau keluarga kecilnya bagus, insya Allah dia bisa ngurus warga. Kalau anaknya bandel, suka berantem, suka ngegebukin orang, jangan dipilih. Ya, jangan dipilih, nitip nih. Ya, jangan dipilih. Pilih keluarganya yang sakinah mawaddah warohmah. Gitu. Jangan dipilih. Karena saya bilang berat nanti ngurus warga. Ya, pilih yang punya akhlak yang bagus, yang baik. Pelan-pelan lihat. Saya kagak bakal kasih tahu. Saya mah cuma ngomong pilih hati-hati aja. Cuma pesen itu, ya. Anak saya paling gede cewek. Ini Betawian kan di sini? Ya, makanya saya ngomongnya begini, nggak ada Sunda-Sundanya, hilang Sundanya, ya. Pokoknya kalau ke Tansa saya ngomongnya Betawian. Anak saya paling gede cewek. Lulus SMA tahun ini dari SMA Negeri 3 Bogor. Keterima di mana? Keterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di FKUI. FKUI itu paling ribet masuknya. Paling susah karena cuma nerima 200 orang. Dan orang-orang terpinter yang pengen jadi dokter pasti pengen masuknya ke UI. Gitu. Nah, anak saya keterima di UI. Alhamdulillah. Ya, bukan cerita ini juga memotivasi ke ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya anak, dukung. Kalau dia mau sekolah, dukung. Terus didorong supaya pada mau sekolah. Ya. Keterima di FKUI. Nomor 2 SMA kelas 1, laki-laki, pinter. Kemungkinan ya kalau masih di track yang benar, mungkin dia juga akan jadi dokter karena dia juga pengen jadi dokter. Kalau yang gede katanya pengen jadi dokter kulit karena cewek, pengen jadi dokter kulit kayak bapaknya. Yang nomor 2 laki-laki pengen jadi dokter bedah jantung katanya. Gaya deh pokoknya hayalan anak-anak. Yang nomor 3 katanya pengen jadi dokter bedah tulang. Gitu anak-anak saya. Yang nomor 4 laki-laki yang bontot, masih SD kelas 3. Kalau ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi dokter juga. Dokter apa? Kalau aku pengen kayak Pipih juga katanya, jadi dokter kulit. Gitu. Jadi anak-anak tuh udah punya hayalan, cita-cita. Bismillah, cita-cita mudah-mudahan di bawah alam sadar, berdoa, kita dorong jadi. Gitu. Ya. Ibu-ibu juga bapak-bapak janji ya, anak-anaknya harus didukung untuk terus sekolah. Gitu, ya. Hah? Pakai duit. Nah, makanya saya bilang nih program saya tuh pengen yang udah ngomong belum ya di sini Bogor tersenyum. Belum ya? Nih satu, saya tuh pengen orang-orang di wilayah yang melahirkan gratis. Gitu. Siapa yang masih mau ngelahirin lagi? Ngacung. Hah? Masih pengen punya anak lagi? Mana? Ini? Kirain ini di depan. Pada ngelunjak tuh mak. Pada ngelunjak mak yang di belakang mak. Ya. Ya, jadi saya pengennya nanti program melahirkan gratis. Ya, kata ibu kan tadi hidup mahal, sekolah mahal. Nah, kesehatan kan udah jelas gratis. Cuma tinggal kita perluas jangkauannya si BPJS, PBI. Ya. Kemudian, yo ini baru pulang ngaji ya. Alhamdulillah. Sini. Tuh yang adem sebelah sana tuh, yang adem. Dekat bapak-bapak boleh kan? Boleh, boleh. Sok, Ibu. Sini Bu. Nih Bu yang adem Bu.
Sok, nih, di dekat dokter juga boleh nih. Nah, di depan- Sini panas. Ya, Nah, sini boleh nih. Boleh. Sok, yang adem. Hah? Iya. Sini masuk. Di sini nih. Yang bawa undangan ditukarkan dulu. Jangan keluar. Di sini boleh nih, Bu. Agak majuan nggak apa-apa. Saja Kak, ini saja Bu. Ya, yuk, Bu Ustazah. Yang pengen glowing, sini. Saya kayak lagi dagang ya. Sok, duduk. Sini, Bu. Kan ngeliat mama pulang ngaji kan adem ya. Udara panas, tapi hati adem. Bu, sini aja Bu, di tengah Bu. Biar adem. Sini, jangan di situ panas. Nih, di sini nih. Ini Bu. tengah. Sini. Sini nih. Sini. Boleh sini. Nih, di sini. Enggak. Sini, di situ panas. Sini. Nih, Sok. Sini. Yo. sini panas di sana, sini. Sini adem. Sok. Nama panas bendaran doang. Sini. Sini, Bu. Tuh di sana boleh, sana. Sok. Kalau kepanasan nanti peot katanya tuh. Ada benernya loh, Bu. Bener. Jadi kulit kita itu nggak boleh kepanasan. Nggak boleh kepanasan, takut jadi flek, kokoloten, ya. Atau nggak boleh mandi pakai air anget. Karena nanti lemaknya hilang. Kalau lemaknya hilang, peot. Bener. Jadi memang nggak boleh dipanasin ini kulit, gitu ya. Kudu adem. Tapi Bu, adem terus pakai AC juga peot loh, Bu. Lemaknya hilang juga, gitu. Bu, di sini di depan. Nih, sini nih adem. Sini. Panas di situ. Ih, bandel nih, Ibu. Depan aja sini. Sini. Nggak apa-apa sini. Di dalam panas. Sini. Di depan. Sini. Enggak, ini di sini. Takut si Umi sama laki-laki katanya. Nih sini. Jauh Umi, jauh. Ini saya karena udah kenal nih sama warga Monjol City nih. Jadi saya ngomongnya udah kayak begini. Kalau waktu pertama kan saya manis-manis ya ngomongnya ya. Udah kayak keluarga saya mah. Kalau kata saya bilang sabodo amat lah. Toh warga tahu saya orangnya jujur lah kalau ngomong. Nggak ada bohong-bohong gitu ya. Hah? Kagak ikut. Dia lagi acara GOW. Jadi bagi dua. Dia ngaji. Saya ketemu warga. Kalau kagak kekejar nanti suaranya. Saya belum terkenal sebogor. Ya. Masih kalah nih. Masih nomor 2 nih posisinya nih. Nih buat info warga Munjul. Ayo dong dukung saya. Kalau ada survei. Jangan lupa sebut nama dokter Dayendra. Saya masih ngejar. Tapi enak. Kalau ngejar tuh enak. Semangatnya semangat 45. Saya berlomba-lomba sekenceng-kencengnya buat ngejar. Tinggal 1 level lagi, Bu. Cetek gitu ya gitu. Doain. Kalau saya bisa sampai cetek, insya Allah warga sejahtera. Gitu aja kuncinya. Doain. Makanya saya dengan semangat, nih kata dokter spesialis kulit, prakteknya di ruangan AC. Yang datang ibu-ibu cakep-cakep. Udah gitu nganterin duit lagi ke saya. Ngasih duit. Sekarang saya panas-panasan. Keringetan. Kulit saya hitam. Ya, tapi kenapa? Saya senang, saya bahagia ketemu warga tuh senang. Karena hidup itu yang penting bermanfaat untuk banyak orang. Kembali lagi ke bermanfaatan untuk banyak orang itu paling penting. Kagak usah lah mikir-mikir dapat apa. Makanya harus punya kerjaan yang pasti yang lainnya. Gitu yang tadi saya bilang ya. Jadi kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ke depannya saya bisa ngejar tuh, lagi deket sedikit lagi, tinggal nguber sedikit lagi ya. Jadi mudah-mudahan doain lah ya. Tadi saya bukan ada provokasi, tapi saya hanya sekedar membuka wawasan warga Monjol City supaya tahu nanti kalau punya pemimpin kudu yang kayak gimana. Bu, panas Bu di depan situ. Ya, sehat ya. Iya, jam segini masih sehat, masih boleh ya. Terus kita mau ngomongin apaan atuh? Anak tadi udah. Sekolahan udahlah, ibu udah tahu lah saya dokter ya. Gitu, apaan lagi? Diskusi aja lah ya. Saya pengen tahu nih Monjol City masih pengen apa sih, kepengenan apa buat kota Bogor, buat wilayah Monjol City. Ya,
Terus yang masih mau nanya gatel-gatel ya boleh tanyain deh. Ini saya udah 3 kali kesini masih ada yang buduk nggak? Hah? Nggak ada ya? Masih? Masih? Masih ada yang itu nggak? Rorombeheun, tau nggak rorombeheun? Masih? Kenapa belum sembuh-sembuh dong? Kan saya bilang boleh kontak saya lewat DM Instagram. Gitu ya. Masih ada ya penyakit kulit mah ya? Ah, yang kelamin, masih ada yang sakit kelamin? Kagak ada. Kagak ada ya. Tapi boleh nanya ya. Kalau ada yang keputihan, nanya obat keputihan kayak gitu-gitu boleh tanyain aja, nggak usah malu-malu ya. Karena ini kan edukasi bagian dari pendidikan kesehatan ya. Ibu kader mana ibu kader? Kagak ada ibu kader? Ada. Yang keder ada yang keder. Yang keder banyak. Oh, yang keder banyak katanya. Ibu kader ya. Ya, Bu Kader, masih sibuk nggak? Stunting masih ada nggak? Masih ada. Ya, nanti insya Allah kalau pemimpinnya seorang dokter, dia ngerti itu cara nangani stunting. Stunting itu bukan masalah cuma ngasih makan tambahan buat bayi, bukan. Tapi gimana cara mengedukasi orang tuanya, neneknya untuk bisa mengurus anaknya atau cucunya supaya tidak mudah sakit. Karena kalau dijejelin makanan banyak-banyak, tapi anaknya sering batuk pilek, sering mencret, agak bakal tinggi-tinggi tuh anak. Gitu. Jadi masalah stunting itu bukan masalah kurang makan, tapi masalah komprehensif. Masalah global bahwa kesehatan juga harus diperhatikan ya. Kan juga banyak tuh kasus ini loh, TBC di wilayah yang batuk-batuk gitu. Itu juga banyak. Kalau anaknya ketularan kan jadi nggak tinggi-tinggi. Katanya stunting itu berkaitan dengan perkembangan otak. Katanya kalau anak stunting jadi kurang pinter. Ya, tapi saya kurang percaya. Ini saya pendek tapi pinter. Bercanda ya, gitu. Tapi katanya kedepannya nggak boleh anak Indonesia harus tinggi. Karena dengan anak-anak tinggi katanya otaknya pinter-pinter. Gitu. Kalau ada keluhan, boleh ya ke IG saya. Kalau ke dokter kulit, kalau mau ngeluh harus kirim foto ya. Jadi nanti ibu kirim fotonya, dok ini gatel eksim. Kirim fotonya, kasih keluhannya, kirim ke IG saya atau ke TikTok. Tapi kalau mau langsung dibalas ke IG aja. Karena saya yang aktif buka IG. Kalau TikTok saya jarang buka. Tapi kalau IG pasti saya buka. Ya. Jadi jangan lupa kirim fotonya juga. Yang jerawat kirim fotonya juga. Ya. Siap. Mana yang mau nanya? Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratna, Muncul Siti. Keputihan. Keputihan itu ada yang sehat dan ada yang tidak sehat. Ya. Keputihan yang tidak sehat itu yang bagaimana ya dok? Ya, keputihan. Bu Ratna. Bu Ratna, keputihan. Siap. Ada lagi? Oh, bentar. Nih mana nih sebelah sini yang mau nanya? Oh ada nih Kang Au. Oh nanti kiri kanan aja Kang Au. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tangannya alergi ya? Nah. Harus pakai sabun cair. Itu tuh alergi itu semacam apa? Ya. Kalau pakai sabun itu panas. Kalau kena sabun panas. Kedua masalah penyertaan mahasiswa baru atau Ya. anak-anak yang masuk sekolah. Ya. Tetap keluhan ibu-ibu di masyarakat itu masalah PDB lah. Ya. Yang kadang Ya. sulit. Ya. Pihak-pihak tertentu yang memakai uang. Ya. Itu bagaimana solusinya setiap tahun itu mesti ada. Jangan sampai terulang terus, kasihan orang tua yang tidak mampu. Betul, 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 betul. Sekarang masalah ekonomi, Ya. terutama masalah sembako yang Ya. semakin naik. Kalau ibunya apa, asal sembako beras pun hamil udah enaknya udah tumbuh. Bapak ibu yang mana aja, Ya. yang mana pun. Keluhan di masyarakat itu mohon didengarkan aja Ya. kita saja. Ya. Terutama kami yang nanti naik. Siapa Ya. itu? Ya.
Iya. Oh, mewakili warga Muncul City. Anda sebelah sini. Ya, betul. Saya Sani dari Sarah mau kayak bisa gara-gara memakai Abal-abal. Siap. Bagaimana cara mengobati muka yang Dia rusak? nanya mukanya rusak gara-gara pemakaian krim abal-abal. Satu lagi, ayo nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ami. Kebetulan saya kader Posyandu di Ah, sini. siap. Iya, saya mau nanya Pak Dokter. Pertama saya mau nanya masalah lambung ya, penyakit Ya. lambung ya. Itu memang benar ya kalau penyakit lambung itu misalkan yang dirasa lambung tapi rasanya sampai ke tulang belakang dan ke Bisa, kepala. bisa. Bisa begitu Bisa, ya Pak iya, Dokter. iya. Masalahnya bukan dari orang-orang tapi saya sendiri merasakan Iya, seperti itu. iya. Bahkan yang dianggapnya sakit lambung itu penyakit yang sepele gitu ya. Tapi ternyata itu Iya, luar biasa. iya, bisa luar biasa. Saya minta dikasih tahu ya obatnya bagaimana, obatnya apa, cara Ya. pencegahannya gimana. Ya. Terus yang kedua Ya. masalah BPJS. Ya. Ya di sini sebagian besar ada banyak yang belum, khusus Kelurahan Kayu Manis Ya. kebetulan saya tahu gitu. Ya. Banyak yang belum punya BPJS. Ya. Baik itu mandiri maupun PB. jadi bagaimana solusinya? Tolong kasih tahu sama Ya. dokter, tolong dijelasin ya bagaimana cara membuatnya juga agar masyarakat sini juga jelas dan bisa Ya. membuatnya dengan cara online atau melalui pengurus Ya, kelurahan. ya. Terus ini ada pantun buat Bu Dokter. Pak Dokter. Ya, siap. Jalan-jalan ke rumah Bang Mandra. Cakep. Minum sekuteng sama durian. Cakep. Jangan lupa pada Dokter Rayendra. Orangnya ganteng dan juga keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kader luar biasa Luar ini. biasa. Ibu, kapan ke Bapak Mandra? Siap dok, yang beda. Silakan. Mana dulu tadi? Orang yang pertama nanya. Ya. Pilihan belum? Oh, belum. Ini paling seru nih. Tapi ibu-ibu harus izin dulu ke bapak-bapak. Boleh nggak kita ngomongin keputihan? Oh, boleh. Boleh ya. Nih, saya mau nanya sama ibu-ibu. Bapak-bapak bisa keputihan nggak? Hah? Kagak? Ya enggak, saya nanya. Bisa nggak? Enggak. Bisa. Bapak-bapak bisa keputihan? Bisa. Gitu. Lah, mama kalau yang tadi kan sehat, yang nggak sehat. Yang nggak sehat dapetnya dari mana kalau keputihan? Mama nih, kena keputihan. Keputihan yang nggak sehat. Dapetnya dari mana biasanya? Bapaknya nakal katanya. Kalau nakal harus nyentil. Nyentilnya begini. Ya. Jangan dibayangin. Ini. Ya. Jadi keputihan itu dibagi dua, benar. Keputihan bukan sehat sih, Bu. Ada yang penyakit menular seksual, ada yang bukan penyakit menular seksual. Ada dua, ya. Dan tapi betul, bukan sehat, tapi ada yang normal, ada yang abnormal. Yang abnormalnya dibagi dua, yang nggak sehatnya tadi. Ada yang ditularkan melalui penyakit menular seksual, ada yang bukan. Yang normal itu keputihan yang bening. Yang bening datangnya sebelum menstruasi atau sesudah menstruasi. Atau kalau ibu-ibu lagi kecapean. Kan suka ada tuh keputihan bening. Tidak berbau, tidak gatal. Itu normal. Apa gunanya? Ada yang banyak jumlahnya, ada yang becek katanya. Ya, ada nggak yang becek? Tuh, nggak mau ngaku kan, diam-diam, malu. Ya, ada istilahnya, dok, ini saya becek, gimana obatnya? Nah, kalau yang normal, kagak bisa diobatin. Karena kan itu normal. Jadi macam-macam perempuan beda-beda. Jumlah kelenjarnya di dalam tuh ada kelenjar yang menghasilkan cairan. Apa gunanya cairan itu? Ada gunanya nggak? Ada. Buat apa? Suka pura-pura nggak tahu deh. Buat pelumas. Gitu, buat pelumas.
Makanya bersyukur yang masih punya pelumas. Tuh, si kerudung hijau bilang biar nggak seret katanya. Gitu. Ya. Bersyukur. Kita nggak ngomong jorok ini ya. Bersyukur. Karena buat wanita yang sudah menopause, yang sudah nggak menstruasi, pasti kering. Nggak ada lagi pelumasnya. Ada pertanyaan di wilayah, dok, saya mah udah nggak mau sama bapaknya, sakit gitu. Itu kan jadi masalah itu tuh, ya. Jadi cairan itu ada gunanya, ya, sebagai pelumas. Nah, kalau yang udah menopause supaya nggak seret, jadi make apaan atuh? Air doa, Bu. Hah? Pakai apa, Bu? Katanya ada yang bilang pakai minyak boleh nggak? Minyak letik boleh. Yang penting bersih. Yang penting jangan pakai yang minyak goreng bekas jelantah, nggak boleh. Ya, katanya si ibu suka pakai minyak jelantah, jangan Bu, ntar gatel. Oh, dilalerin ya. Intinya boleh pakai minyak zaitun, minyak apa, kletik boleh. Tapi jangan pakai yang wangi-wangi. Ya, jangan pakai yang wangi-wangi, nantinya iritasi. Ya, nggak boleh. Ya, nanti korengan. Ya, nggak boleh. Tapi kalau ibu-ibu mau beli, di apotek ada. Catat deh, catat. Namanya V-Gel. V-Gel. Ada di apotek. Ya, beli aja di apotek. Kagak ada yang nyatet nih. Semua masih basah semuanya. Catat. Nanti ribet loh, butuh ini. V-Gel. Di apotek ada. Ya, nanti tinggal beli aja. Cara pakainya mau tahu? Oh, mau, ada yang mau tahu. Cara pakainya kasih aja ke bapaknya. Ya. Pak, ini dipakai. Udah, gitu aja ya cara pakainya. Ya. Hah? Jangan diterangin. Ya. Pokoknya kasih ke si bapak. Ya, udah titik. Nggak pakai koma. Udah, ya. Itu yang normal ya. Kita masuk yang tuh kan nggak berhenti-berhenti ketawanya. Ya. Belum selesai loh keputihan. Ketawa-ketawanya belum selesai nih. Yang penyakit ada dua, yang ditularkan, penyakit menular seksual, sama yang bukan. Kalau yang bukan, keputihannya warnanya putih, kental, gatel. Nah, itu penyebabnya jamur. Nah, itu bukan penyakit, tidak dikategorikan sebagai penyakit menular seksual. Ya, bapak-bapak bisa nggak ketularan? Bisa juga, tapi pada bapak-bapak yang nggak disunat. Ya. Saya sering ketemu pasien di klinik, orang-orang yang nggak disunat, rata-rata orang Chinese, itu lembab. Jadinya bisa tumbuh jamur juga di kepalanya. Kepala ini. Nah, di sana mah ketawa mulu tuh, Bu. Ya, suka berjamur kepalanya. Nah, itu bisa kalau yang nggak disunat. Kalau yang disunat mah nggak pernah saya nemu yang kepalanya berjamur. Ya, gitu. Tuh kan saya lupa jadinya. Udah, itu jamur ya. Yang kedua, ada yang bukan penyakit menular seksual, warnanya abu-abu kehitaman. Baunya bau apa? Kalau yang tadi nggak ada bau. Putih, kental, gatal. Kalau yang ini warnanya hitam keabu-abuan, bau terasi. Bau ikan asin. Jadi, kalau yang ngerasa bau ikan asin, itu nggak normal ya. Ada bau terasi, itu nggak normal. Itu lagi ada keputihan penyakit, lagi ada bakteri. Itu bisa diobatin pakai antibiotik. DM saya. Tapi kalau DM keputihan ke saya jangan ngirim foto ya. Jangan loh, awas, hati-hati. Dok, saya ada keputihan warnanya putih. Dok, saya ada keputihan warnanya cukup. Kagak usah difoto, dikirimin ke saya, nggak usah. Khusus untuk keputihan jangan ngirim foto. Ya, nanti si bapaknya ngamuk loh ke saya. Dikira si dokter macem-macem gitu ya, lagi senyum. Oh iya, di foto jangan senyum, kan yang di foto bawahnya ya, yang warnanya abu-abu tadi ya, kehitaman, bau terasi atau bau ikan asin. Itu normal ya. Bapak-bapak nggak bisa. Bapak-bapak nggak bisa. Kan ada yang istilahnya kencing nanah, raja singa, gonore, sifilis. Nah, itulah yang namanya keputihan pada bapak-bapak. Tapi yang putih dan hitam tidak bisa menular ke bapak-bapak ya. Nah, yang penyakit menular seksual ada dua. Yang warnanya kuning. Kuning, kental, baunya bau apa?
bau bangke tikus. Bau bangke tikus. Jadi hati-hati kalau lagi naik angkot, ada cewek pakai rok segini, ngahiliwir ada bangke tikus, bau bangke tikus, dicari nggak ada bangkainya. Itu dari situ. Ya, bener loh, ini nggak bohong, baunya bau bangke. Karena dia nanah, kuning warnanya, kental. Nah, ini bisa terjadi dari bapak-bapak, penularan bapak-bapak itu yang namanya kencing nanah. Gitu, bapaknya jajan, nular ke ibu. Gitu, seringnya gitu. Ya, bukan ibu-ibu nggak ada yang nakal, ada juga. Kalau di kota ada loh, Bu. Pasien saya banyak loh, ibu-ibu yang nakal, ada. Ya, gitu. Bapak lebih banyak, laki-laki biasanya daripada perempuan. Ya, jadi hati-hati. Itu bisa diobatin, nggak usah berantem. Ya, suruh bapaknya minta maaf, obatin. Gitu ya, bisa diobatin. Ya, yang satu lagi ada keputihan warnanya hijau. Hijau, berbusa. Baunya bau ikan laut. Bau amis. Bau amis. Nah, itu juga bisa menular dari bapaknya. Ya, itu obatnya antibiotik. Nanti ibu tinggal DM ke saya, tanya obatnya apa ya. Atau warga ada yang sakit, nggak usah malu-malu, Bu. Karena yang bisa nyembuhin cuma dokter kulit. Yang bisa bantu maksudnya ngasih obat dokter kulit. Tanya aja. Yang penting jangan ngirim foto. Toh saya nggak kenal juga ibu siapa. Bener nggak? Nggak usah malu-malu maksud saya. Oh, malu sama si dokter. Kalau ibu datang ke klinik, iya kita ketemu muka. Boleh malu, tapi kalau misalnya kirim berita kan saya juga nggak cari tahu ibu siapa, ya jangan sungkan-sungkan, ya obatnya antibiotik. Dan saya titip satu nih buat ibu-ibu kalau jalan-jalan ziarah rombongan naik bus, naik elep, pengen pipis pada berhenti di pom bensin. Hati-hati kalau cebok di pom bensin, karena bakteri-bakteri itu bisa hidup di air selama 2 jam. Jadi jangan sampai orang yang sebelum ibu pipis, dia sakit nih ceritanya, dia cebok. Terus cuci tangannya di atas embernya. Begini, di atas keran. Terus ibu ambil nih airnya. Cebok. Itu bisa ketularan loh. Jadi bukan dari nakal-nakal aja, tapi itu berlaku untuk perempuan. Karena kan kalau perempuan mah agak gede tuh. Apanya gede? Lobangnya agak besar. Kalau laki-laki kan kecil. Jadi kalau laki-laki mah kecil kemungkinan tertular. Kalau perempuan udah gede, bentuknya tuh begini nih dalamnya, nampung cairan. Jadi kalau ibu cebok, airnya ada yang masuk, dia nampung lama di situ, takut jadi sakit. Ya, mendingan ibu bawa aqua atau bawa tisu. Ya, kalau nggak bawa aqua, nggak bawa tisu, lap pakai celana dalam, keringin. Nanti naik bus kagak usah pakai celana dalam. Nanti jadi masalah lagi. Di bus pada ribut, kok ada bau terasi katanya gitu. Ya, hati-hati juga, banyak laler tuh. Ini mah dari tadi ngomongin laler mulu nih. Bukan pengalaman kan, bukan? Oh, bukan. Enggak. Bukan pengalaman, cuma hayalan doang. Gitu ya. Oh, tuh kan dia mah ngebayangin sih ya. Orang lagi cerita kesehatan, dia mah ngebayangin. Si ibu mah, aduh, ampun. Tapi Bu, kalau nggak ada ibu nggak rame, Bu. Ya. Jadi seperti itu ya, tentang keputihan. Semua bisa diobati, nggak usah khawatir. Tinggal kontak atau hubungin saya aja. Ya, siap. Yang kedua tadi siapanya? Pertanyaan pertama tentang PPDB. Apa PPDB? Ya, Bu. Sistem penerimaan sekolah itu dikirim dari pusat, Bu. Jadi kebijaksanaannya dari pusat. Tapi wilayah boleh memodifikasi persentase, Bu. Persentase penerimaannya. Misalkan zonasinya sekolah ini pengennya sekian persen. Keluarga ekonomi tidak mampu sekian persen. Japres sekian persen. Paling Bu yang bisa kita mainin persentasenya, Bu. Mic mana, Bu? Karena saya udah capek. Iya. Lama di KPN saya kemarin. Terus dinaikkan sama keluarga. Betul. Anak saya jangan sudah laku. Betul. Betul. Jadi gini Bu, sebetulnya bukan pemerintah, tapi oknum, ya. Jadi betul, Japres itu setiap sekolah juga punya kebijakan berbeda, Bu. Itu SMP apa SMA, Bu? SMA.
Sekolah ini pengennya nerimanya anak-anak basket dan wushu. Sekolah ini nerimanya anak-anak futsal. Sekolah ini nerimanya prestasi drum band. Prestasi pramuka. Memang clustering, Bu. Itu SMA berapa, Bu? 10? Hah? 10? Ya, ya. Itu satu, clustering. Terus yang kedua, yang nyebelinnya, itu yang Ibu bilang, bener. Itu mah masih terjadi kok. Gitu. Udah punya prestasi, bisa diloloskan kalau ada duit, gitu. Dengan alasan sekolah kita, Bu, nggak nerima. Ibu, anaknya japres apa? Nah, itu tadi saya bilang kan, sekolah ini futsal. Mungkin dengan alasan SMA 10 nerimanya pencak silat, misal. Seperti itu. Jadi, yang futsal nggak bisa masuk di situ. Tapi, nih saya kasih tahu buat ibu-ibu. Ibu-ibu juga harus tahu, pelajarin, datengin tuh semua sekolah negeri, tanya. Di SMA 1 prestasinya apa yang diterima? Di SMA 2 pengennya apa? Di SMA 3 pengennya apa? Di SMA 4 pengennya apa? Jadi ibu bisa daftar di sekolah yang sesuai japres anak ibu. Gitu, Bu, yang saya tahu. Saya kan ketua komite nih di SMA 3. SMA 3 tuh pengennya nerimanya wushu, basket, sama bela diri yang lainnya. Futsal nggak diterima di SMA 3. Tapi kalau memang nggak bisa diterima, setahu saya nih, SMA 3 itu ditolak, Bu. Nggak pakai duit-duit. Kami hanya nerima prestasinya anu-anu. Jadi Ibu, saran saya, boleh tanya buat ibu-ibu semua ke sekolah-sekolah. Anak saya punya prestasinya pramuka, misalkan. Nih, lihat sekolah mana yang prestasi pramuka diterima. Itu beda-beda tuh, Bu, kebijakan sekolahan, Bu. Gitu. Karena kan gini, nggak mungkin dong sekolahan cuma nerima basket cuma 2 orang. Karena tim basket kan butuh minimal 5. Jadi seperti itu, Bu, yang saya tahu kebijakan sekolah-sekolah. Jadi ibu pun harus aktif untuk menanyakan. Ya. Apa tuh? Anak saya kan SMA, Iya. melanjutkan japres di kuliah, Ya. ada nggak? Nah, kalau yang saya mimpikan adalah bagaimana nanti anak-anak Kota Bogor kita seleksi. Misal ya, Bu. Misal nih, saya belum kebayang. 10 anak terpintar di Bogor, kita kasih beasiswa, Bu. Jadi kan sekarang gini, contoh lah, kalau anak kita mau sekolah di kedokteran, kan mahal ya, Bu. Saya mikir gini, saya bilang sama istri saya, gila ya ini Indonesia ke depannya, saya yakin ke depannya tidak ada orang, maaf ya, saya ngomong kasar ya, nggak ada orang miskin yang nggak punya duit bisa jadi dokter. Nggak ada loh, Bu, ke depannya. Bayangin, Bu, di negeri aja mahal, Bu. Ratusan juta loh, Bu, sekarang di negeri. Gitu. Saya sampai mikir gitu, Bu. Gimana dong orang-orang kecil yang pinter bisa terdistribusikan jadi sekolahnya jadi bagus. Itu palingan gitu, Bu. Kebijakannya adalah nanti pemerintah Pemkot akan mengeluarkan beasiswa untuk anak-anak Kota Bogor yang cerdas, Bu. Bahkan untuk jadi dokter pun akan kita biayai, Bu. Seperti itu. Harus itu mah, Bu. Harus mendesak, Bu. Harus dimulai. Jadi mereka tetap sekolah, tetap ujian, tetap ikut tes saringan masuk. Ketika diterima, ajukan, Bu, beasiswa ke Pemkot. Jadi nggak usah takut anak-anak ibu yang pada pinter-pinter bisa jadi dokter nggak? Bisa, bisa. Tapi memang luar biasa. Kemarin kan kita lagi ribut, Bu, di Indonesia ini. UKT, tahu nggak? Apa sih UKT itu? Semesteran, bayaran semesterannya. Semua kampus se-Indonesia naik, Bu. Naiknya nggak dikit-dikit, nggak tanggung-tanggung. Contoh lah, saya cerita di kedokteran. Kedokteran aja naiknya sampai 100 juta, Bu. Negeri loh, Bu. Gitu. Bayarannya bukan naik 1 juta, 2 juta, Bu, per semester. Naik 10 juta, Bu. Gitu. Jadi itulah yang terjadi sekarang di Indonesia. Jadi ya itu, bagaimana Pemkot mau turut serta. Jadi kalau ibu bilang anak saya nanti pakai japres, ya tentunya itu jadi prioritas, Bu. Beasiswa jadinya. Beasiswa Pemkot. Katanya sih sekarang juga ada, Bu, beberapa orang, sedikit sih jumlahnya. Tapi nanti mah kembali, kalau memang ini untuk kesejahteraan masyarakat, untuk masa depan masyarakat, kenapa enggak? Itu yang kita jadi prioritas. Gitu, Bu. Ya. PPDB nanti kita perbaiki, Bu, persentasenya, jatah-jatahnya loh, Bu, ya. Jadi karena saya komite, saya tahu, Bu, bukan ibu nitip ke saya kagak bisa juga bantu, ya. Tapi saya tahu kondisinya di sekolah mana, pemetaannya saya apal tuh, ya. Jadi Ibu kalau misalnya mau diskusi sama saya tentang pendidikan, boleh. Karena kan saya juga guru, Bu, dosen. Jadi rada ngerti lah. Udah gitu saya komite juga, Bu. Saya ngerti. Jadi Ibu boleh tanya ke saya, ya. Punya IG nggak? Anak, ya boleh lah pakai IG anak. Tapi yang ngobrol Ibu,
gitu ya. Apalagi Bu tadi pertanyaannya Bu? Alergi sabun. Kalau alergi mah Bu, mau nggak mau harus hindari. Kalau misalnya kita yakin alergi sabun colek, mau nggak mau, kalau nyuci harus pakai sarung tangan. Paling begitu Bu, nggak ada cara lain. Tapi kalau ada yang alergi, tangannya pecah-pecah, kakinya rorombehen, beli salep di apotik. Namanya clobetasol. Tulis clobetasol. Kalau ibu tangannya kena sabun, pecah-pecah, perih, panas, pakai clobetasol sembuh. Ya 15.000 harganya. Itu rombehen juga sama. Sama. Pakai clobetasol. Clobetasol. Ya, 15.000. Yo, yang menunjukin kakinya lagi siapa? Ya, hindari pakai clobetasol. Apalagi tadi pertanyaannya rasa ada satu lagi? Oh, sembako, ya. Kemarin kami survei, memang ternyata keinginan warga adalah kebutuhan masyarakat murah, ya. Tapi itu tadi kembali kebijakan itu diambilnya oleh pemerintah pusat. Jadi nggak bisa harga beras dari pusat segitu, terus kita langsung ambil dari petani, terus kita langsung jual di Bogor. Kita kena embargo sama pemerintah pusat. Jadi ya itu. Tapi bagaimana nanti pemerintah kota bisa, kalau nggak tahu nih saya, apakah ada subsidi atau tidak. Tapi setahu saya selama ini tidak pernah ada subsidi untuk kebutuhan bahan pokok di masyarakat. Cuma pemerintah bisa aktif untuk memberikan masukan ke pusat, Bu. Seperti itu. Tentu saja, apa yang namanya pasar murah selalu harus ada di Bogor. Karena saya sudah ngalamin. Saya beberapa kali jualan daging di kota Bogor. Ketika mau lebaran, ketika harga daging 150-160 ribu, tahun lalu saya jual 90 ribu, tahun ini saya jual 100 ribu, gitu. Tapi harga daging udah 150-160 ribu. Jadi sebetulnya kalau pemerintah kotanya mau, itu bisa dilakukan, gitu. Itu aja daging bisa selisih sampai 50 ribu. 60 ribu harga daging per kilonya, ya. Jadi bisa Bu, pemerintah akan aktif Bu. Misalkan nanti ada pasar, ya operasi pasar lah kalau kita bilang, beras jadinya murah, gula murah, tapi kita jualnya di wilayah, kita samperin, kita sambangin tuh, muncul city di lapangan, dagang sembako murah, datang warga. Paling gitu Bu, program-program segebragen, tau nggak segebragen? Musiman, paling seperti itu, ya. Siapa lagi tadi? Karena krim abal-abal. Tes. Bu, pokoknya kalau pakai krim hati-hati ya, harus yang ada nomor BPOM ya, jangan pakai krim abal-abal. Karena kenapa Bu? Kalau mukanya flek karena krim abal-abal, saya kasih tahu ya, nggak bisa hilang. Nggak bisa, mau di laser, mau kata apa, nggak bisa. Makanya ibu hati-hati kalau pakai krim, harus ada nomor BPOM. Ya, mau pakai Wardah, Olay, Pond, segala macam boleh. Kalau ibu mau pakai krim yang nggak abal-abal, ya tentunya yang nggak ada nomor BPOM, harus ketemu dokter. Ya. Tapi kalau ada yang kokoloten, dulu udah ada yang nanya belum, kokoloten? Kalau ada yang kokoloten, yang bukannya ada flek-flek pengen hilang, itu harus pakai krim dokter. Tapi karena saya datang ke sini, saya kasih tahu ya, ibu-ibu bisa pakai krim malam, dipakainya malam, namanya Revaquin. Yang ada kokoloten, yang ada hitam-hitam, yang mukanya hitam, bisa pakai Revaquin. Revaquin ini dipakainya malam, dipakainya 3-6 bulan aja, jangan lama-lama. Kalau fleknya udah hilang, stop. Ya, tapi syaratnya kalau pakai Revaquin harus pakai sunscreen atau sunblock paginya. Paginya pakai sunscreen, pagi dan habis sholat zuhur, malamnya pakai Revaquin. Sunscreen merek apapun boleh, Wardah, Emina, Olay, Pons boleh. Harganya sekitar 30 ribuan, 35 ya, sunscreen. Kalau Revaquin harganya agak mahal, 75.000, tapi bisa dipakai 2 bulan. Ibu bisa pakai 2 bulan. Jadi sebulan tetap cuma 37.500 investasi ibu, ya. Jadi malamnya pakai Revaquin, paginya pakai sunscreen. Ya, yang ada flek, yang nggak ada flek boleh nggak pakai? Boleh. Tapi kalau mukanya udah kenceng, udah glowing, stop dulu.
Nanti kapan pakai lagi kalau udah kusem boleh pakai ya. Jadi Revaquin pakainya ya. Sip. Satu lagi tadi siapa? Ini ibu yang lambung. Lambung banyaknya terjadi pada perempuan. Kenapa sakit lambung banyak pada perempuan? Karena katanya kalau perempuan sering stres. Karena kalau perempuan kalau stres suka dipikirin. Kalau bapak-bapak kalau stres cuek. Kalau laki-laki lebih cuek. Kalau perempuan kepikiran. Betul tadi. Kalau pikirannya stres, asam lambungnya jadi banyak naik. Makanya tadi Bu Kader bilang, kalau sakit lambung bisa seperti sakit jantung. Sakitnya tuh bisa di sini. Ya, dan bisa juga sampai ke kepala, sakit kepala. Itulah sakit lambung. Gimana caranya? Kalau kembung, boleh minum Proma. Tapi kalau sering sakit lambungnya, nyelekit, minumnya udah nggak bisa Proma tuh. Minumnya Omeprazol. Ya, segebet 10.000. Omeprazol. Sehari 1. Kalau yang nggak mempan pakai Omeprazol, pakai Lansoprazol. Harganya 15.000 segebet. Ya. Apa? Omeprazol. Sehari 1. Kalau nggak mempan, pakai Lansoprazol. Itu obat yang paling efektif untuk sakit lambung kalau sakitnya sampai kepala-kepala. Ya. Kalau Proma cuma netralin asam lambung, tapi nggak nyembuhin luka yang ada di dalam lambung. Tapi kalau Omeprazol, Lansoprazol nyembuhin luka. Gitu ya. Mana Bu Kader ya? Itu Bu Kader catetin. Mana Bu Kadernya? Bu Kadernya makan dulu kayaknya. Makan dulu karena lagi sakit lambung. Kang Au. Ya. Boleh tepuk tangan buat Dokter Ayanda. Ya. Cukup ya Bu ya. Oh, alhamdulillah.